Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Razzaq. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan guru sekalian, wabil khusus daripada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang baru saja menyampaikan lantunan ayat suci Al-Qur'annya Kiai Haji Muammar Zain. Begitu pula kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Kiai, Dewan Asatid, Dewan Masyayikh, para ajengan dari Pondok Pesantren Sabilun Najah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitupun kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan, sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada ini malam, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita dijadikan oleh Allah aparat yang adil dan amanah, aparat yang bisa membimbing, menjaga, mengajak masyarakat ke dalam jalan yang benar. Begitupun salam penghormatan saya sampaikan khusus kepada seluruh jamaat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang duduk bersama, hadir bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi, kita mengagungkan Allah, memuliakan Nabi, membesarkan Allah, memuja Nabi. Walaupun alhamdulillah Allah turunkan nikmatnya pada ini malam, Allah guyur tempat ini dengan hujan, Allah turunkan tempat ini dengan rahmat, yang mana dengan hujan tidak membuat kita kendor semangat untuk selalu sama-sama mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya ini malam, dengan kemuliaannya ini tempat, dengan kemuliaannya tahun baru Islam, dengan kemuliaannya tahun Hijriah, dengan kemuliaannya salawat, zikir, maulid, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepadanya.
Dan mudah-mudahan saudara setiap tetes hujan yang diturunkan di tempat ini, mudah-mudahan ini hujan menjadi rahmat untuk kampung kita, menjadi rahmat untuk desa kita, menjadi rahmat untuk kota kita. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang maha berkuasa dan juga perkasa, berkuasa atas segala kehendaknya, berkuasa atas segala makhluknya, berkuasa di atas yang berkuasa. Maka sekalipun yang berkuasa tidak akan mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dialah Allah yang maha memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang maha kaya, yang maha rahmat, yang memberikan kepada kita semua dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat anugerah yang Allah sampaikan kepada kita. Dari nikmat yang paling utama yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beriman kepada Allah, nikmat kita bertakwa kepada Allah, nikmat kita memeluk agama yang paling utama, agama yang hanya diterima di sisi Allah, yaitu kita memeluk daripada agama Islam dan mengikuti daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Begitupun sebuah perkara nikmat yang paling utama menurut saya, yang paling bagus menurut saya, yang paling muktamad, yang paling sempurna, yaitu nikmat Allah menjadikan kita semua adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perkara Allah memuliakan kita ini, saudara, perlu kita pelajari lebih dalam, karena sejatinya Allah memuliakan kita bukan dikarenakan harta yang kita punya. Mau seberapa banyak Anda punya duit, mau seberapa banyak Anda punya mobil, mau seberapa besar Anda punya rumah, mau seberapa banyak Anda punya emas, perkara tersebut tetap tidak membuat Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, yang namanya pangkat, yang namanya derajat, yang namanya jabatan, mau Anda RT, mau Anda RW, mau Anda lurah, mau Anda camat, mau Anda bupati, mau Anda presiden, mau Anda DPR, mau Anda kiai, mau Anda ustadz, mau Anda ajengan, mau Anda habib, belum tentu membuat itu perkara di sisi Allah itu menjadikan Anda mulia. Habib, saya ini diajarkan di pondok pesantren saya untuk memuliakan seorang guru, untuk memuliakan seorang ustadz, untuk memuliakan seorang kiai, untuk memuliakan seorang habaib. Bukannya itu mereka mulia? Jawaban saya betul, mereka itu mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dijelaskan saudara di dalam kitab Sofwatuz Zubat di syair yang ke-8 kalau tidak salah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib, seorang santri, seorang pemuda-pemudi, seorang umatnya baginda Nabi, ketika memiliki yang namanya ilmu agama, tapi ada sebuah perkara lam ya'malan, yaitu tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Saudara, naudzubillahi min. Orang yang nyembah berhala ini kafir, tidak beriman sama Allah, tidak bertakwa kepada Allah, menolak ajarannya Allah, menduakan Allah, bahkan nyembah yang namanya batu. Saudara, ini orang berhala, orang yang nyembah batu, yang beriman kepada batu, yang menyembah berhala adalah orang yang hina. Tapi ketika ada ustadz, kiai, ajengan, habib, santri, siapapun punya ilmu tidak diamalkan, punya ilmu tidak dikerjakan, maka lebih hina daripada orang yang menyembah berhala. Saudara, naudzubillahi min. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama menggapai ridhonya Allah, kita sama-sama menggapai ridhonya Nabi, kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi, kita menuntut ilmu, belajar ilmu agama sekarang, sebelumnya, ataupun yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang manfaat berkah dunia akhirat. Saudara, amin ya rabbal. Terus habib, kita ini kalau bukan karena ilmu,
kalau bukan karena harta, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kita ini mulia karena apa? Jawaban yang selalu saya sampaikan dimanapun, jawaban yang selalu saya sampaikan kapanpun, yaitu kita ini dimuliakan oleh Allah dikarenakan kita terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahullah fid dunya wal akhirah. Insyaallah apapun perkara yang bersandang kepada baginda Rasul, apapun perkara yang bersandang kepada baginda Nabi, apapun perkara yang bersandang kepada kita punya Nabi, dan itu perkara sebetul-betul murninya perkara tanpa campuran apapun, tanpa dibarengan dengan hal-hal yang batil, itu insya Allah akan membuat perkara tersebut mulia di hadapan Allah dunia dan akhiratnya, saudara. Amin ya rabbal. Habib, kita ini terikat kepada Nabi apakah hanya karena umatnya Nabi? Apakah hanya kita ini umatnya Rasul? Jawaban saya bukan. Kita ini terikat kepada Nabi dalam aspek kehidupan sehari-hari, dalam perkara yang selalu kita jalani, dalam perkara yang selalu kita lalui. Insya Allah kemarin saya sudah jelaskan mengenai perkara yang dijelaskan di dalam kitab Khasyiyah Syarwani. Ya, insya Allah itu perkara, saudara, sedikit saya jelaskan, sering saya sampaikan ini. Di dalam kitab Khasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Ini kita menjelaskan sebuah perkara yang terikat kepada Nabi, yaitu afdhalal layali arba'atil layar. Ada 4 malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Itsnin, Lailatul Qadar, Lailatul Mi'raj wa akhiruhu Lailatul Jumu'ah. Jadi ada malam Senin, ada malam yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar, yang ketiga malam Isra wal Mi'raj, dan yang terakhir itu ada malam Jumat. Nah, ini perkara, saudara, menjadikan sebuah pembelajaran, yakni malam Senin ditaruh di urutan yang pertama. Kita semua baca Al-Quran, kita semua punya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Lailatul Qadar ditaruh di urutan yang kedua? Dan menurut daripada Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, ataupun yang biasa dikenal dengan Abu Ya Al-Maliki, beliau mengutip sebuah syairnya Sayyid Ibn Kutubi, yang mana dalam syair tersebut dikatakan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin ini mulia? Apa yang membuat malam Senin ini agung? Apa yang membuat malam Senin ini mengalahkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Jawabannya hanya satu. Kalau nggak ada malam Senin, nggak bakal ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nggak bakal ada itu malam Isra Mi'raj kalau bukan sebabnya malam Senin. Nggak akan ada malam Jumat kalau bukan sebabnya malam Senin. Nggak akan ada sholat, nggak akan ada zakat, nggak akan ada saum Ramadan, nggak akan ada haji, nggak akan ada umrah, nggak akan ada sedekah kalau bukan sebabnya malam Senin. Nggak akan ada surga, nggak akan ada neraka, nggak akan ada saya dengan kalian kalau bukan sebab perkaranya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin ini menjadikan sebuah wasilah yang selalu dan semuanya kita ketahui adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Ini malam bisa mulia karena bersandang kepada Nabi, karena pada malam tersebut terikat kepada baginda Rasul. Lantas bagaimana dengan kita yang berkumpul pada malam hari ini, yang selalu senantiasa membasahi lisan dengan salawat kepada baginda Nabi, yang selalu menanamkan di dalam hati namanya baginda Rasul, mengukir dalam hati nama baginda Rasul. Lantas bagaimana dengan umat Islam yang ada di Indonesia, dari ujung Sabah sampai ujung Merauke, ketika hari besar Islam datang, ketika hari-hari Islam datang, di setiap kampung, setiap desa, setiap kota, setiap kabupaten, di masjidnya, di majelisnya, di musallahnya, di langgarnya, sudah pasti mengadakan daripada hari besar tersebut. Masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ataupun Silih Mulut, diadakan, diperingatkan daripada yang namanya hari Maulid Agung baginda Nabi. Masuk bulan Rajab, diperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi. Masuk bulan Ramadan, diperingati malam nuzulul Quran. Masuk Idul Adha, kemarin kita sama-sama menjalankan syariat, yaitu berkurban. Masuk tahun baru, nah kemarin 11 hari 12 hari yang lalu kalau tidak salah, 11 atau 12 tuh, 10 apa 11? Sekarang tanggal berapa? Saya lupa ini. 11, berarti 11 hari yang lalu. 11 hari yang lalu kita lalui perpindahan tahun dari 1443 menuju 1444. Dan di setiap kampung, subhanallah, kemarin ada yang di jalanannya bawa obor sama-sama. Di kampungnya, di masjidnya merayakan apa? Hari besar Islam, tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Nah, untuk apa kita merayakan perkara tersebut?
Merayakan Maulid untuk apa? Merayakan Isra Mi'raj untuk apa? Merayakan tahun baru Islam untuk apa? Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk mengkaitkan diri kita kepada baginda Nabi, hanya untuk mensandangkan diri kita kepada baginda Rasul, dan membuktikan kita cinta akan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai daripada tahun baru Islam, umat Islam itu punya tahun. Umat Islam tahunnya Hijriyah, bukan Masehi. Umat Islam tahunnya bukan Masehi tapi Hijriyah. Jadi 1 Januari ataupun 30 Desember itu bukan tahunnya umat Islam, bukan tahun barunya umat Islam, tapi umat Islam tahunnya adalah Hijriyah. Bicara tentang tahun Hijriyah, dulu di zamannya Rasul itu tidak ada yang namanya tahun. Dulu di zamannya Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada yang namanya tahun. Dulu sebelum Rasul pun tidak ada yang namanya sebutan-sebutan tahun. Kok bisa tahu Bib? Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Begitupun di dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan daripada Al-Imam Al-Zahabi. Itu menjelaskan bahwasanya dulu Nabi nggak punya tahun. Di zamannya Nabi itu umat nggak punya tahun. Umat Islam nggak ada tahun. Di zaman Sayyidina Abu Bakar umat Islam nggak punya tahun. Oh Bib, kalau nggak punya tahun berarti nggak ada kalender. Kalender ada saudara. Kalender ada. Nama kalendernya kalender Komariah. Bulan ada bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram dulu bukan Muharram tapi Safarul Ula. Safar. Dan itu segala macamnya ada. Tapi yang namanya penyebutan tahun tidak seperti sekarang. Beda, kalau zaman dulu itu nggak ada yang namanya sebutan tahun yang spesifik, itu nggak ada. Jadi dulu umatnya baginda Nabi, di zamannya Nabi, tahun itu dinamakan sesuai dengan kejadian yang terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contohnya apa? Kita semua tahu Nabi itu dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Nah, kenapa dinamakan tahun gajah? Li'annahul malikul Habasyah. Karena Raja Habasyah datang ke Mekah bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka itu tahun dinamakan Ammul Fil ataupun tahun gajah. Sanatul Fil ataupun tahun gajah. Dulu ada juga yang namanya Sanatul Amri ataupun tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena umat Islam dan juga baginda Nabi mendapatkan perintah khusus saat itu dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy, memerangi orang-orang musyrikin. Makanya dinamakan Sanatul Amri. Ada Sanatul Tamhid, tahun pengampunan. Kenapa dinamakan tahun pengampunan? Karena umat Islam banyak yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sanatul Zilzal, tahun goncangan, tahun penuh dengan cobaan. Kenapa? Karena umat Islam saat itu diguncang dengan kelaparan, diguncang dengan kekeringan, diguncang dengan musibah, sehingga banyak yang tertimpa musibah. Maka dinamakan tahun goncangan ataupun tahun musibah. Begitu kurang lebihnya saudara. Jadi kalau seandainya Indonesia ini nggak punya tahun, nggak ada tuh sebutan 2020 seandainya. Nah, ibarat yang gampang, 2020 kemarin ada kejadian besar. Satu dunia yang dapat kejadiannya ini. Bukan Indonesia doang. Apa kejadiannya? Corona. Berarti kalau kita mengikuti zaman Nabi saat itu yang belum punya kalender apa belum punya tahun, berarti sana tuh corona. Tahun corona, saudara, ataupun amul covid, ya tahun covid, begitu kurang lebih penjelasannya. Sampai pada akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengirim sebuah surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ya, sebagai itu Abu Musa al-Ash'ari adalah gubernur Basra. Ya, innahu ya'ti kitaban, innahu ya'ti amirul mu'minin kitaban maktubuhun fihi sya'ban, wala na'rif minna syai'an. Sya'banul madi, sya'banul an, atau sya'banul istiqbal. Jadi ketika datang sebuah surat dari Amirul Mukminin kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ketika datang itu surat, Abu Musa ini ngomong, telah datang kepada kami sebuah surat dari Amirul Mukminin, di situ tertulis Sya'ban. Tapi di antara kami ini nggak ada yang tahu ini Sya'ban yang kemarin, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang. Jadi kami bingung dengan Sya'ban ini. Karena kenapa saudara? Zaman Nabi dengan zaman kita beda. Zaman sekarang tinggal ketik, kirim, sampai. Tinggal ketik, kirim, sampai. Kecuali kalau nggak ada sinyal lama sampainya.
Nah kalau jangan banding dengan zaman sekarang. Mungkin 20-30 tahun yang lalu di zaman orang tua kita masih ABG, masih perjaka, masih ganteng-ganteng surat. Di situ tertulis tanggal, hari, bulan, tahun. Kalau ngirim pakai kantor pos aja bisa sampainya 3 hari, 7 hari, ataupun mungkin bisa kalau jauh bisa lebih lama lagi. Nah ini pakai kendaraan motor atau enggak mobil. Di zaman Nabi motor mobil enggak ada. Kendaraan paling cepat unta ataupun kuda. Tapi rata-rata yang dipakai untuk ngirim surat itu biasanya unta. Kalau suratnya penting baru dikirimnya pakai kuda biar lebih cepat. Itu pun cepatnya di zaman dulu bukan cepatnya zaman sekarang. Dari Madinah ke Basra bukannya dari sini ke kota, bukan. Kalau dari sini ke kota masih dekat. Ini dari Madinah ke Basra bisa memakan waktu berbulan-bulan kalau ngirim surat ini. Nah datang surat jadi bingung, kalau bahasa kita itu miskomunikasi. Bingung ini Syaban kapan? Karena kan ini takutnya ada sebuah kesalahpahaman. Akhirnya kesalahpahaman tersebut, permasalahan tersebut disampaikan kepada Amirul Mukminin sehingga istasyarra Amirul Mukminin ma'ashabu. Nah, Amirul Mukminin ini bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa mengatakan do'u linnas syai'an ya'rifunahu. Taruh kepada manusia ini di dalam satu surat tersebut sesuatu perkara yang gampang diketahui, yang mudah diketahui, yaitu penempatan tahun. Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tahunnya umat Islam itu kita awali saja ketika Nabi lahir, diawali dari Nabi lahir sampai sekarang. Wahai Amirul Mukminin, tahunnya umat Islam kita awali saja ketika Nabi menikah. Ada yang bilang diawali ketika Nabi mau Isra Mi'raj. Ada yang bilang ketika Nabi meninggal. Akhirnya berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, umat Islam harus ada tahun, harus punya penyebutan tahun. Nah tahun tersebut diawali saja dari Nabi meninggalkan kota berhala menuju kota Madinah. Dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Makanya tahun umat Islam itu identik dinamakan dengan tahun Hijriyah, identik dengan makna hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Ini kira-kira hujan kayaknya makin deras ini. Apa enggak? Enggak, gerimis rintik-rintik. Ya gerimis mengundang ya. Ini hujan masih gerimis, masih malam juga sudah. Ini kira-kira acara mau dilanjut atau tutup? Lanjut atau tutup? Betul. Sampai tengah malam siap. Siapnya yang kadang dibaliknya. Leseuh itu leseuh. Lamun diomongkan bahasa Sunda mah leseuh. Kunaon beb leseuh? Kamari tanggal 8 ya. Tanggal 7 Manonjaya, 8 pagi Bogor, siangnya Sukabumi, malamnya Banten. Balik di Banten langsung gas trek aing tadi isuk ya di daerah Ciawi, Tasikmalaya. Gas trek balik ke Imah daerah Ibanegara, nebina sore. Wah, nepi ka ayeuna mah leuseuhnya. Leuseuh bukan nama leuseuh. Lanjut moal. Benar. Saya tanya sampai sini jelas? Sampai sini paham? Nah jadi yang namanya tahun Hijriyah, peringatan besar Islam tahun baru Hijriyah 1444 itu tidak terlepas dari yang namanya makna hijrah. Nah hijrah ini saudara banyak pengertiannya. Menurut Imam Suyuti hijrah intiqalu syai' ila syai'. Menurut Imam Qurtubi hijrah intiqalul maudhi' ila al maudhi'. Nah terus mana bib yang benar, mana yang paling muktamad? Jawabannya satu, yang paling muktamad, yang paling benar, yang paling sempurna adalah pengertian hijrah menurut kita punya Nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Apa hijrah menurut Nabi? Al-muhajir man hajara ila mana Allah. Orang-orang yang hijrah, orang-orang muhajir yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, mabuk halal atau haram? Halal atau haram? Anda nggak mabuk berarti Anda orang yang berhijrah. Judi halal atau haram? Halal atau haram? Judi nggak harus di pos ronda. Judi nggak harus pakai gaple, nggak harus pakai remi. Zaman sekarang judi ini sudah modern, sudah. Rata-rata mungkin ada di HP kalian ini mungkin satu. Nah slot sianya hosia main slot sianya
Hah? Kosong adepo sianya. Katingali judi halal atau haram? Halal atau haram? Kalau slot bib haram juga, judi sama. Anda nggak judi, Anda orang yang berhijrah berarti. Mabuk haram, Anda nggak mabuk, Anda hijrah. Judi haram, Anda nggak judi, hijrah. Zina haram, Anda nggak zina, hijrah. Mencuri haram, Anda nggak mencuri, hijrah. Zalim tidak diperbolehkan, Anda nggak zalim, Anda berhijrah. Korupsi, Anda nggak korupsi, korupsi itu haram, Anda nggak korupsi, Anda berhijrah. Jadi berhijrah menurut Nabi adalah perpindahan dari keburukan menuju kebaikan. Dari yang tadinya dilaknat menuju yang diridhai. Dari tadi yang haram menuju yang halal. Dari yang batil menuju yang hak. Itu pengertian hijrah sesungguhnya. Alhamdulillah 2020, 2019 kemarin itu sangat viral di sosial media dimanapun, yaitu ada sebuah gelombang namanya gelombang hijrah. Banyak orang-orang berhijrah. Dulunya tatoan, sekarang nggak tatoan, dihapus tatonya, hijrah sholat. Dulunya mabuk, sekarang nggak mabuk lagi. Dulunya ini sering maksiat, sering segala macam, sekarang enggak, malah jadi ahli ibadah. Kalau begitu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Makanya saya pernah mengatakan, lebih baik mantan pemabuk, lebih mulia mantan pezina, lebih mulia mantan tukang judi, lebih mulia pengedar narkoba daripada mantan kiai, daripada mantan ustaz, daripada mantan ajengan. Kok bisa? Kalau mantan pemabuk dulu mabuk, sekarang enggak. Mantan pezina dulu zina, sekarang taubat. Mantan judi dulu sering judi, sekarang taubat. Tapi kalau mantan kiai, dulu kiai, sekarang apa? Hah? Nah, dulu ustaz, sekarang apa? Hah? Selot. Dulunya bagus, gelar kiai ustaz, tapi malah berseberangan, akhirnya malah jadi orang ahli maksiat. Na'udzubillahi min. Jadi saya tanya, kalau orang yang dulunya mabuk sekarang jadi orang taat, bagus atau tidak? Dulu sering judi sekarang taat, bagus atau tidak? Dulu sering maksiat sekarang sering taat, bagus atau tidak? Betul. Tapi sangat disayangkan yang terjadi di zaman sekarang bukan dari buruk jadi baik, bukan dari haram jadi halal, tapi dari halal jadi haram, dari baik jadi buruk, dari hak jadi batil. Ini yang terjadi di zaman sekarang, bukannya malah membaik tapi malah memburuk. Terbukti atau tidak, itu semua terbukti. Ini saya pengalaman dulu, saudara, mengajar sebagai guru di sekolah MA, Madrasah Aliyah. Jadi semacam MA swasta, SMP tapi swasta, SMA-nya swastanya, tapi ini basicnya basic agama. Saya sempat ngajar 2 tahun, saya jadi guru saat itu. Saya ngajar, ini ada sebuah kejadian yang lucu, saudara. Dan ini bukan lucu tapi harus diketawakan, bukan. Lucu yang menjadi permasalahan untuk kita. Apa permasalahannya? Itu dulu saya berikan sebuah pertanyaan dalam sebuah lembaran ujian dadakan. Saya tulis di situ sebuah pertanyaan. Siapakah ibunya baginda Nabi? Ada pilihan ganda. Yang A itu Sayyidatina Khadijah, B Sayyidatina Aisyah, C Sayyidatina Maryam, B D Sayyidatina Fatimah. Dari hampir 80 murid saat itu, tidak ada satupun yang menjawab ibunya Nabi adalah Sayyidatuna Aminah. Ada yang menjawab Sayyidatuna Maryam, ada yang menjawab Sayyidatuna Khadijah, ada yang menjawab Sayyidatuna Fatimah. Nah, ini menjadikan sebuah permasalahan, saudara. Kalau aku cinta sama Nabi, harus kenal juga sama keluarganya Nabi. Ama ibunya Nabi aja nggak kenal, bagaimana mau cinta sama Nabi? Tapi giliran ditanya, siapa YouTuber yang terkenal saat ini? Dijawab, Atta Halilintar. Ada sekarang ini lebih parah lagi, terjeje-jeje sama terbonge-bonge sekarang. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Coba kalau ditanya, bagaimana cara menasrifkan sebuah kata dari kalimat bahasa Arab? Bagaimana sebuah rukun iman, rukun Islam? Itu orang yang hadir di sono, yang kemarin sempat viral tuh, SCBD itu, ya banyak pemuda-pemudi itu namanya. Banyak anak-anak
ya Allah, anak-anak masih bau kencur itu. Gila ditanya yang dunia-dunia dia kenal, nanya niat sholat maghrib, saudara. Niat sholat maghrib gak bisa dijawab. Coba bayangkan kalau itu terjadi di antara kita. Coba bayangkan kalau itu terjadi di anak-anak kita. Coba bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita. Ingat saudara, ad-dunya sa'a, dunia ini hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, Anda tetap maksiat, Anda biarkan. Anda tetap berzina, Anda biarkan. Nanti aja tobatnya. Zina dulu. Nanti aja tobatnya. Mabuk aja dulu. Nanti aja tobatnya. Judi aja dulu. Senang-senang aja dulu. Benar, kalau senang-senang sempat untuk bertobat. Yang namanya kematian gak ada yang tahu. Gak harus tua, gak harus muda, gak harus laki, gak harus tua, gak harus perempuan, gak harus sakit, gak harus sehat. Pulang dari sini kepeleset meninggal bisa jadi. Pulang dari sini gara-gara kehujanan demam di rumah meninggal bisa jadi. Yang jadi masalah bukan kapan kita meninggal, tapi sedang apa ketika kita meninggal. Ini kita mendapatkan kabar duka, saudara. Salah satu santriawan dari Pondok Pesantren Sabilun Najat kemarin malam kalau tidak salah, betul? Siapa namanya itu saya? Umar. Ini orang, Masya Allah, saudara, saya iri sama ini orang. Ini orang bisa meninggal lagi di pondok. Saya belum meninggal pas lagi di pondok. Yang saya pengen meninggal lagi belajar. Yang saya pengen meninggal lagi pondok lah. Ini orang dapat duluan. Masya Allah, mudah-mudahan. Ashhaduhu min ahlil khair wa min ahlil jannah. Ashhaduhu min ahlil khair wa min ahlil jannah. Saya yakin ini orang anak muda ini meninggal lagi di pondok. Saya yakin meninggalnya aja dijemput sama Nabi masuk ke dalam surga, saudara. Yang jadi pertanyaan, siaku maha, aiku maha. Eta menjadi permasalahan. Yang kita lihat sekarang ini adalah problematika di antara masyarakat. Sehingga banyak pemuda-pemudi kita yang lebih dekat dengan dunia tapi jauh dari agama. Syukur di sini ada pondok pesantren, bersyukur di sini ada kiainya, bersyukur di sini ada ustadznya, ada ajengannya. Coba di kota dikit, maksiatnya sudah bertebar di mana-mana. Maaf saudara, kalau dibandingkan dengan kota saya besar di Bogor dengan di sini, ini masih mending sebetulnya. Ciamis, Tasik masih mending. Kenapa masih mending? Ciamis, Tasik nggak punya diskotik. Bogor diskotik sampai 300 lebih, saudara. Yang keluar masuk diskotik itu anak-anak muda. Nggak ada yang tua-tua. Masih kecil udah bonceng-boncengan. Masih kecil udah masuk klub-kluban. Masih kecil udah masuk check-in Oyo. Ayo sianya ayo. Masuk oke sianya. Na'udzubillahi min. Dan ini apa? Ini polemik yang terjadi karena apa? Karena memang sudah mendekati daripada yang namanya akhiruz zaman. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Ini sudah bahasanya qudratullah, udah sebagai kehendaknya Allah untuk terjadi seperti ini. Yang menjadi permasalahan adalah kita bagaimana cara menanggapinya. Akhiruz zaman, semakin dekatnya dengan hari akhir. Apa kata Nabi? Inna min asratis sa'ah an yurfa'u ilma. Diangkat yang namanya ilmu. Diangkat ilmu di sini itu dengan arti ulamanya pada meninggal. Ulamanya dicabut nyawanya. Setelah diangkat ilmu di sini apa? Bukan hanya diangkat nyawanya, tapi diangkat keberkahan ilmu yang dimiliki oleh para ulamanya. Ilmunya Allah itu sudah hak, tidak bisa berubah. Al-Quran itu sudah hak, tidak bisa berubah. Firman-Nya Allah itu sudah hak, tidak bisa berubah. Maka ulama sudah pasti sudah hak, gak bisa dirubah-rubah. Tapi sayangnya karena ini akhir zaman, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak habib yang harusnya memperdulikan umat tapi tidak peduli kepada umat. Jadi apa yang terjadi di zaman sekarang, yang dari halal menuju haram, hak menuju batil, tidak sepenuhnya salah orangnya. Sudah jelas memang salah orangnya. Orangnya lebih suka dengan yang haram, orang yang suka maksiat, suka zina, itu salah orangnya. Tapi yang lebih salah adalah salah para ulamanya. Hancurnya umat itu salah ulama. Hancurnya umat itu salahnya para kiai, salahnya para ustadz, salahnya para ajengan, salahnya para habib.
Begitupun hancurnya sebuah negara bukan karena masyarakatnya, tapi karena pemerintahannya yang hancur, saudara. Begitu kurang lebihnya. Emang apa beb salahnya ulama? Emang apa beb salahnya kiai? Banyak ulama yang terlalu nyaman jadi ulama. Banyak kiai yang terlalu nyaman jadi kiai. Banyaknya habib yang terlalu nyaman jadi habib. Jadi apa? Umat gak diperdulikan, cukup dakwah aja, dakwah, ngajak orang baik, ngajak orang baik, ngajak orang baik, ngajak orang ngaji, ngajak orang salawat, ngajak orang rotib, maksiatnya dibiarkan. Karena seburuk-buruknya ulama adalah yang diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap kesesatan. Nah, sudahlah, itu biarkan. Kita didik saja yang mau kita didik. Kita ajak saja orang yang mau kita ajak. Kita ajak aja orang yang mau kita ajarkan. Yang mau maksiat ya sudah, tidak usah diperdulikan. Biarkan mereka maksiat. Nanti juga kena adabnya. Ada di kampungnya judi, ada di kampungnya zina. Ini ada kiai gede, malah dibiarin, malah nggak diurusin. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga antar para ulama, saudara. Ini menjadi sebuah permasalahan antar para kiai. Sekarang saya tanya, ulama yang meninggal nih zaman sekarang banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Kiainya yang meninggal banyak atau dikit? Ustadznya yang meninggal banyak atau dikit? Nah, sekarang ulama yang masih hidup banyak atau dikit? Ustadznya banyak atau dikit? Kiainya banyak atau dikit? Habibnya banyak atau dikit? Banyak juga, alhamdulillah. Tapi saudara, banyaknya ulama belum tentu menjadikan keberkahan. Saya juga ngomong, banyaknya habib juga belum tentu menjadikan keberkahan. Lo Bib, bukannya Habib itu berkah, Habib juga manusia. Emang lo pikir Habib malaikat nggak pernah ngelakuin dosa? Emang lo pikir Habib malaikat nggak suka sama duit? Zaman sekarang masya Allah, saudara, Ustadz Kiai ajengan Habibnya. Kalau zaman dulu di zamannya Nabi itu sama-sama bermujahadah, sama-sama berijtihad, sama-sama berusaha untuk menghidupkan agama. Tapi kalau ulama, kiai, ustadz zaman sekarang bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Imannya bukan sama Allah, imannya bukan sama Nabi, imannya bukan sama Rasul, imannya bukan sama agama. Terus kemana Bib? Kalau bahasa saya mah cuma satu, imanuhum bi amplopihim. Kalau enggak amplop ada yang kedua, imanuhum fi besekihim. Kalau enggak sama amplop, sama besek imannya. Nah, ini namanya ulama karbitan, saudara. Saya tanya, amplop itu isinya apa? Duit. Duit kan? Money is everything. Siapa yang nggak punya duit? Siapa yang nggak butuh duit? Semua orang butuh duit. Kiainya butuh duit buat bangun pesantren. Kiainya butuh duit buat apa? Buat bangun majelis. Kalau kiainya butuh duit buat hidup, itu yang salah. Hidupnya dari duit berarti naudzubillahi min. Money is everything, saudara. Duit itu segalanya. Saya tanya, kalau kita punya anak, anak kita mau sekolah butuh pakai apa? Mau SMP kudu make, mau naik SMP harus pakai, mau mondok kudu make, mau kerja cari duit kudu make. Bayangkan, sekarang ini duit segalanya. Yang bahaya kalau ulama sudah kiblatnya sama duit. Kenapa? Ibaratkan kayak anjing. Anjing ini kalau kita pelihara, kita kasih tulang sama ini anjing, anjing bakal taat sama kita, bakal nurut sama kita. Begitupun kalau ulama dikasih duit, ini bakal nurut sama yang punya duitnya, yang ngasih duitnya. Kalau ulama yang sudah taat sama orang yang ngasih duit, apa yang bahaya? Yang haram dibiarkan, yang batil dibiarkan, yang segala macam sesat dibiarkan. Oh, lebih bahaya lagi, halalnya bisa jadi haram, haramnya bisa jadi halal, haknya bisa jadi batil, batilnya bisa jadi hak. Akhirnya memutarbalikkan fakta dalam agama, menjual daripada ayat dan juga menjual dari agama, saudara. Na'udzubillahi min. Begitupun dengan bangsa, saudara. Ini kita Muharram, kita masuk tahun baru Islam, begitupun kita akan menghadapi yang namanya 17 Agustus, kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah 77 tahun, betul? Tidak kerasa sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Tapi saya tanya, Indonesia merdeka atau enggak? Indonesia merdeka atau belum? Merdeka atau belum? Enggak boleh begitu kali ya. Enggak boleh ngomong kayak begitu. Sama sekarang peraturannya beda, saudara.
RUU KUHP sudah ditetapkan, RUU KUHP sudah disahkan. Siapapun orang yang menghina aparat negara siap-siap dipenjara. Hayo siap. Nggak boleh ngomong Indonesia nggak merdeka. Kalau kalian ngomong Indonesia nggak merdeka berarti salah aparatnya. Kalau kalian menyalahkan aparatnya, kalian menyalahkan pemerintahannya, hati-hati kalian. Penjara kalian. Sadar nggak kalian RUU KUHP ini sudah mau disahkan? Enggak kan? Enggak ada yang sadar kan? Kalau ini nih RUU KUHP ini kemarin viral itu loh, yang kalau ayam masuk tetangga 10 juta dendanya. Nah ini undang-undang tapi intinya mah enggak, alhamdulillah enggak ada itunya mah. Tapi sebagiannya ada yang sudah disahkan. Bayangkan sih ya. Namun ayat lurah, ya lurah tehnya setahu saya kalau di Bogor, dana APBD desa per tahunnya itu sampai 1 miliar lebih. Setahu saya. Ya, tapi kalau jalanan di desa masih buruk, jalanan di desa masih kotor, jalanan di desa masih bolong-bolong, banyak yang hancur, dananya kemana? Kalian komentar, iya Pak Lurah kumaha iya? Wah Pak Lurah nanti bener. Siap-siap sih. Namun ayah nangkos gitu di penjara sih. Lurah di komentaran kusia di penjara sih. Na'udzubillahimin. Dan ini faktanya saudara, kalau Indonesia merdeka, hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Kalau Indonesia merdeka, sila kelima, nggak usah 1, 2, 3, 4. Yang kelima saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harusnya diterapkan. Kalau Indonesia merdeka, petani nggak bakal miskin. Kalau Indonesia merdeka, pemuda-pemudinya nggak bakal susah cari kerja. Bila masyarakat susah cari kerja, asing-asing Cina gampang masuk kerjanya, saudara. Punya orang dalam, tenang aja. Nah ini ya, itulah makanya efeknya ngomong seetik di penjara ya. Kadang ya kena kasus aing ya. Nggak bosan yang kena kasus wae. Subhanallah, alhamdulillah. Maka sekarang momentum hijrah yang ini kita jadikan hijrah dari penjajahan menuju kemerdekaan sesungguhnya. Saudara setuju? Kemerdekaan ini berarti apa? Kemerdekaan bagi rakyat, bukan bagi pemerintah. Bukan bagi aparat, tapi kemerdekaan bagi rakyat, saudara. Itu yang harusnya merdeka. Kenapa? Karena Indonesia bisa merdeka perjuangannya rakyat. Indonesia bisa merdeka perjuangannya masyarakat. Bagaimana bisa dikatakan Indonesia sekarang merdeka kalau nenek-nenek tua ngaling kayu bakar penjaranya bertahun-tahun, giliran koruptor penjara cuma 2,5 tahun. Kemarin coba saya mau nanya, yang bawa kabur uang sampai triliunan tuh kemana? Kok nggak ketangkap sekarang? Sampai 70 triliun lebih maling uang negara. Kemana? Kok nggak ditangkap? Apa mentang-mentang ini orang punya wajahnya wajah Cina? Akhirnya takut kalau main sama Cina. Apa kalau misalkan orangnya muka Arab baru ditangkap? Kalau berbangsa Arab baru ditangkap? Kalau basic agama, wah baru kemarin kita lihat ACT difitnah, dituduh segala macam, korupsi menggelapkan dana umat, langsung cepat gercep ditangkapnya. Giliran orang yang korupsi triliunan uang negara kok nggak ditangkap? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi zaman sekarang, betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi nggak boleh komen banyak-banyak, nanti di penjara. Nggak boleh, bodoh amat. Emang syawani? Wani sih ya, wani itu bener, wani, nu bener ya teh, tak yakin aing mah. Kok nggak yakin? Terbukti sama sekarang, saudara. Maaf, kita bahas masalah umat dulu, kita bahas masalah ulama dulu. Tadi saya sampaikan ulama sekarang banyak yang khianat sama Allah. Ulama sekarang banyak yang khianat sama Nabi, khianat sama agama. Bukannya menghidupkan agama, tapi malah cari hidup dalam agama. Itu banyak tuh, nggak usah ngomongin ini, nggak usah, terbukti kok di zaman sekarang. Terus ulama yang benar kayak bagaimana? Yang ngomong bukan saya. Ulama di akhir zaman kelak yang harus kita dekati, yang harus kita ikuti adalah mereka yang dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang musyrik, dibenci oleh orang munafik karena menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang banyak gak ulama yang dibenci? Kiai yang dibenci banyak atau tidak? Ustadz yang dibenci banyak atau tidak? Habaib yang dibenci banyak atau tidak? Coba kita lihat, bukan hanya dibenci. Alhamdulillah umat Islam Indonesia mendapatkan kabar gembira dengan bebasnya imam besar umat Islam, saudara.
Alhamdulillah. Nah sekarang 17 Agustus 77 tahun Indonesia merdeka dan hadiah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.